Perkenalkan, nama saya Lena Sregi dengan NIM 11S24019. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil praktikum 4 dengan topik stack dan query. Nah, di sini terdapat 3 file utama. Yang pertama ada app.java yang merupakan kelas utama yang mengorkestrasi semua demo dan studi kasus. Selanjutnya, yang kedua ada query.java yang mengimplementasi struktur data query dengan prinsip FIFO, yaitu first in, first out. Dan yang ketiga ada stack.java. Stack.java di sini mengimplementasi struktur data stack dengan prinsip LIFO, last in, first out. Nah, di sini pada bagian yang pertama saya akan membahas stack.java. Pada stack.java ini, sebelum membahas kodenya, di sini stack berikut merupakan struktur data linear yang bekerja berdasarkan prinsip LIFO. Nah, elemen yang terakhir dimasukkan adalah yang pertama keluar. Nah, misalnya jika kita menumpuk piring satu persatu, maka piring yang terakhir akan kita taruh berada di posisi paling atas, dan ketika kita mau mengambil piring tersebut, kita selalu ambil dari atas, yaitu piring yang terakhir ditaruh. Pertama di sini kita mendeklarasikan kelas dan atribut stack-nya. Di mana kelas stack-nya ini dideklarasikan public, yang artinya dapat diakses dari package manapun. Selanjutnya di dalamnya ada 2 atribut. Nah, atributnya ini yang pertama ada private not top, yang merupakan pointer ke elemen paling atas stack. Nah, setiap kali kita push, elemen baru akan menjadi top, dan setiap kali kita pop, topnya itu bergeser ke bawah, yang merupakan inti dari stack. Selanjutnya di sini kita private, karena kalau topnya itu bisa diubah sembarangan dari luar kelas, maka kita bisa kehilangan referensi ke seluruh rantai elemen yang di bawahnya. Nah, dengan private ini satu-satunya cara mengubah top adalah melalui metode push dan pop yang sudah dikontrol dengan benar. Selanjutnya, atribut yang kedua itu ada integer, private integer height, yang menyimpan jumlah elemen saat ini dalam stack. Dengan menyimpan height secara eksplisit, di sini ada metode empty dan getHeight yang bisa berjalan dalam O1, yang langsung mengembalikan nilai height tanpa perlu menghitung ulang dari atas ke bawah yang memerlukan ON. Selanjutnya di sini ada inner class node. Nah, di dalam kelas stack ada inner class bernama node. Inner class-nya ini yaitu node merupakan blueprint atau cetakan untuk setiap elemen dalam stack. Nah, field pertamanya itu merupakan integer value yang merupakan data yang disimpan oleh node. Dalam implementasi ini kita menggunakan integer. Selanjutnya field yang kedua itu ada node next yang merupakan pointer ke node di bawahnya dalam stack. Nah, di sini tipe datanya itu adalah node itu sendiri yang disebut self-referential struktur. Nah, strukturnya ini merujuk ke dirinya sendiri. Secara default, next-nya itu bernilai 0, yang artinya tidak ada node di bawahnya. Lalu, constructor node menerima satu parameter value, yaitu perintah this.value sama dengan value. Yang di sini kita membedakan antara parameter constructor yang bernama value dengan field class yang juga bernama value. Lalu ada constructor stack. Constructor stack ini dipanggil saat kita menulis new stack, misalnya. Nah, pada baris pertamanya ini kita membuat node baru di heap memory Java dengan nilai yang diberikan. Node-nya ini punya value sesuai parameter dan next-nya null karena belum ada node di bawahnya. Lalu pointer top
kita diarahkan ke note yang baru dibuat. Karena note pertama dan satu-satunya dan akan langsung menjadi top. Selanjutnya, stack-nya itu dimulai dengan tinggi 1 karena sudah ada satu note. Nah, setelah konstruktornya dijalankan, kondisi stack-nya adalah top menunjuk ke satu note dengan nilai tersebut dan height bernilai 1. Pada app.java, kita memanggil stack myStack sama dengan newStack, yang artinya kita membuat stack dengan satu elemen bernilai 4 di posisi top. Selanjutnya di sini ada metode printStack. PrintStack di sini mencetak semua elemen dari top ke bottom. Nah, kita menggunakan variabel temp, bukan langsung menggeser topnya. Karena kalau kita menggeser topnya itu, kita akan kehilangan referensi ke node pertama. Dan tempnya itu adalah salinan pointer yang aman untuk digeser maju. Di sini temp awalnya itu menunjuk ke top. Lalu loop berjalan selama temp masih menunjuk ke suatu node. Tempnya itu akan menjadi 0 ketika tempnya sudah melewati node terakhir, karena node terakhir memiliki next sama dengan 0. Saat temp sama dengan temp.next dijalankan pada node terakhir, temp menjadi 0 dan loop berhenti. Selanjutnya, di sini kita akan mencetak nilai node saat ini dan menggeser temp satu langkah ke bawah, yang merupakan traversal linked list. Di sini big O print stack-nya ON, yang harus mengunjungi setiap node satu persatu. Lalu ada metode getTop dan getHeight, yang jauh lebih sederhana. Nah, kedua metode ini hanya membaca nilai atribut yang sudah ada. Keduanya itu O1 karena tidak ada traversal sama sekali. Selanjutnya ada metode pick dan isEmpty. Metode pick dan isEmpty ini, yang pertama ada metode pick yang mengembalikan nilai top tanpa menghapusnya. Yang berbeda dengan popnya itu mengambil dan menghapus, sedangkan pick hanya mengintip. Nah, jika stack-nya kosong, dikembalikan -1 sebagai sentinel value, nilai penanda kalau stack-nya itu kosong, yang digunakan oleh metode sort untuk mengontrol perbandingan. Nah, ada isEmpty yang hanya mengecek apakah height-nya itu bernilai 0. Return langsung ekspresi boolean. Nah, kalau height-nya itu sama dengan 0, berarti true, dan kalau tidak berarti false. Kedua metode ini digunakan secara intensif oleh studi kasus untuk mengontrol loop dengan aman. Keduanya sama-sama O1. Selanjutnya ada metode push. Metode push di sini, kita pushnya itu menambahkan elemen baru ke atas stack. Baris pertamanya itu membuat node baru dengan nilai yang diberikan. Lalu penanganan add catch. Di sini jika stack-nya kosong, node baru langsung menjadi top. Kenapa? Karena kalau stack kosong dan kita langsung jalankan new node.next sama dengan top, hasilnya yang sebenarnya tidak masalah secara teknis, tapi polanya itu akan menjadi lebih eksplisit. Selanjutnya, kita harus menghubungkan node baru ke top yang lama terlebih dahulu sebelum menggeser pointer top. Kenapa ini penting? Karena kalau kita punya stack berisi 4 array dan kita push 2, kalau kita langsung top sama dengan new node, dulu pointer topnya itu sekarang menunjuk ke node baru bernilai 2. Tapi kalau kita sudah kehilangan referensi ke node 4 yang lama, node 4 yang sekarang tidak bisa lagi dan akan dihapus oleh garbage collector. Jadi langkahnya itu harus menghubungkan dulu new node.next ke top yang lama, baru kemudian geser top ke new node. Selanjutnya kita akan menggeser top ke node yang baru. Lalu menambah height karena ada satu elemen yang baru.
trace push 2 pada stack yang berisi 4. Selanjutnya, di sini ada method pop. Method pop di sini mengambil dan menghapus elemen dari atas stack, lalu mengembalikan node yang dihapus. Di sini add catch-nya itu, kalau stacknya kosong tidak ada yang bisa di-pop. Kembalikan null. Tanpa pengecekan ini, berarti top sama dengan top.next akan menyebabkan null pointer exception karena topnya bernilai null. Selanjutnya, kita menyimpan referensi ke top saat ini. Kita butuh karena setelah topnya digeser, kita tidak bisa lagi mengakses node yang ingin dikembalikan. Lalu kita menggeser top ke node di bawahnya. Sekarang elemen kedua menjadi top yang baru. Di sini terdapat temp.next sama dengan 0, yang merupakan untuk memutus koneksi node yang dihapus dari rantai, yang membantu Java Garbage Collector membersihkan memori. Kalau tidak diputus, node yang dihapus masih memiliki referensi ke node di bawahnya yang bisa menghambat pembersihan memori. Lalu kita di sini akan mengurangi head dan setelahnya mengembalikan node yang dihapus. Pemanggilannya itu bisa mengakses nilai dengan temp.value. Nah, kita masuk ke studi kasus. Studi kasusnya itu yang pertama, stack A, reverse string. Reverse string ini menerima input string dan mengembalikan string terbalik. Nah, metodenya ini statik karena tidak perlu membuat instance stack dari luar yang membuat stacknya sendiri dari dalam. Nah, pertama-tama kita membuat stack dengan karakter pertama string sebagai elemen awal, di mana char A T0 mengembalikan tipe char karena konstruktor stack menerima integer. Char dikonversi setelah otomatis ke nilai ASCII-nya. Misalnya karakter G dikonversi ke angka 103, dan loop dari indeks 1 sampai akhir string push tiap karakternya itu otomatis dikonversi ke nilai ASCII saat di push. Di sini kita juga menggunakan string builder yang bukan string biasa karena lebih efisien. Kalau kita gunakan result sama dengan result plus karakter, setiap iterasi loopnya itu membuat objek string baru di heap memory, yang merupakan sangat boros karena string builder ini menghindari dengan memodifikasi buffer yang sama. Selanjutnya di sini ada loop selama stacknya itu belum kosong. Di setiap iterasi, pop satu karakter dari stack, cast ke char dengan char untuk mengonversi balik dari integer ke karakter, lalu open ke result. Karena stack level, karakter yang terakhir di push, yaitu karakter yang paling akhir dari string input, keluar pertama saat di pop, yang merupakan hasil urutan terbalik. Lalu di sini bagian B-nya ada isBalance parenthesis yang mengecek apakah tanda kurung dalam string seimbang. Seimbang artinya setiap kurungnya itu buka punya pasangan kurung tutup dan posisinya itu harus benar. Nah, di sini ada trik untuk membuat stacknya itu kosong karena konstruktor stacknya itu wajib menerima nilai awal. Nah, kita buat dengan nilai 0 lalu langsung pop untuk mengosongkannya. Hasilnya stacknya itu akan benar-benar kosong dan siap digunakan. Lalu ada juga loop setiap karakter di dalam stringnya. Jika karakternya itu adalah push nilai 1 ke stack, maka kita push angka 1 bukan karakter karena stacknya itu menyimpan integer. Nilai satunya ini hanya sebagai penanda ada kurung buka yang belum berpasangan. Nah, jika karakternya adalah kurung tutup, maka pertama check is empty. Kalau stacknya itu kosong saat kita menemukan kurung tutup, artinya tidak ada kurung buka yang menunggu pasangan. Ya, ini tidak valid karena langsung return false. Kalau stacknya tidak kosong, pop satu elemen yang artinya kita memasangkan satu kurung buka yang tersimpan di stack dengan kurung tutup yang baru ditemukan. Yang terakhir di sini ada return.
parent stack.isEmpty, yang setelah semua karakternya ini diproses. Kalau stacknya kosong berarti semua kurung bukanya itu sudah berpasangan, return true. Nah, kalau masih ada isinya berarti ada kurung buka yang tidak berpasangan, maka return false. Di sini ada studi kasus yang bagian C. Pada bagian C ini, sort mengurutkan stack sehingga nilai terkecil berada di top dan terbesar di bottom. Constraint pentingnya ini hanya boleh menggunakan operasi yang ada di kelas stack, yaitu push, pop, pick, dan isEmpty. Tidak boleh menggunakan array atau struktur yang lain. Algoritmanya ini adalah insertion sort berbasis dua stack. Nah, baris pertamanya itu kita membuat sort stack kosong menggunakan trik yang sama seperti sebelumnya. Outer while loop-nya ini berjalan selama stack this masih ada isinya. Lalu di sini kita mengambil elemen teratas dari stack this dan menyimpan ke variabel temp. Di sini ada inner while loop. Selama sort stack-nya itu tidak kosong dan nilai top sort stack-nya itu lebih besar dari temp, pom elemen dari sort stack-nya itu akan mengembalikan ke stack this, yang merupakan proses memberi ruang untuk menyisipkan temp di posisi yang tepat. Lalu setelah inner loop-nya itu selesai, semua elemen di sort stack-nya itu lebih besar dari temp yang sudah dipindah kembali ke disk-nya. Setelah kita push temp ke sort stack, karena kondisi inner loop-nya sudah terpenuhi, tempnya itu berada di posisi yang benar, di atas semua yang lebih besar darinya, di bawah semua yang lebih kecil darinya. Nah, dengan kata lain, si sort stack ini selalu berada dalam kondisi terurut kecil di atas setiap saat. Setelah outer loop-nya itu selesai, sort stack-nya ini berisi semua elemen dalam urutan terkecil atas. Tapi kita ingin hasilnya ada di stack this, bukan di sort stack. Maka loop ketiga mengembalikan semua isi sort stack ke disk dengan pop dan push. Kenapa urutannya itu nggak rusak? Karena saat kita pop dari sort stack yang terkecil di atas, kita mendapatkan urutan terkecil ke terbesar. Nah, saat kita push ke disk, yang terakhir masuk adalah yang terbesar. Nah, sehingga yang terkecilnya itu tetap di bagian atas. Nah, di sini ada queue.java. Di bagian queue.java ini, queue ini merupakan struktur data linear dengan prinsip FIFO, yaitu first in first out. Elemen pertama yang masuk adalah elemen pertama yang keluar. Ya. Nah, di sini ada atribut kelasnya. Ada 3 atribut private. Yang pertama ada private not first, selanjutnya ada private not last, dan private integer long. Yang pertama, private not first itu pointer ke elemen paling depan antrian. Dari sinilah elemennya itu diambil saat di queue. Nah, ada private not last yang pointer ke elemennya paling belakang antrian. Kesinilah elemennya itu ditambahkan saat end queue. Dan private integer long, jumlah elemen saat ini yang ketiganya ini merupakan perbedaan fundamental antara stack dan queue. Stacknya itu, kalau stack yang tadi hanya butuh satu pointer yaitu top karena semuanya itu operasi terjadi di satu ujung. Sementara queue butuh 2 pointer yaitu first dan last karena elemennya yang masuk dari satu ujung dan keluar dari ujung yang berbeda. Nah, dengan 2 pointer ini, baik queue maupun di queue bisa berjalan dalam O1 tanpa pointer last. Misalnya setiap end queue harus traverse dari first sampai akhir untuk menemukan posisi last, di mana memerlukan ON. Inner class node queue ini strukturnya sama persis dengan node stack. Value-nya itu menyimpan data integer. Next adalah pointer ke node berikutnya. Konstruktornya menggunakan pola yang sama. Perbedaannya itu node di stack dideklarasikan tanpa keyword static, begitu juga di queue. Keduanya adalah non-static inner class. Artinya node-nya itu hanya bisa dibuat dalam konteks instance dan kelas induknya.
Lalu ada konstruktornya di sini menerima nilai awal dan membuat not pertama. Di sini kenapa buat first dan last menunjuk ke not yang sama? Karena saat kue hanya punya satu elemen itu sekaligus merupakan yang paling depan dan yang paling belakang. Nah, kuenya itu dimulai dengan satu elemen. Lalu, sementara di app.java, kita membuat kue dengan satu elemen bernilai 5. Get first mencetak first 5, get last mencetak last 5, get length mencetak length sama dengan 1. Lalu print kue ini menggunakan pola traversal yang identik dengan print stack. Bedanya dimulai dari first bukan top. Loopnya ini berjalan mengikuti pointer next dari first sampai mencapai 0. Di sini ada get first, get last, get length yang merupakan helper method O1 yang langsung membaca nilai atributnya seperti tadi. Lalu ada method isEmpty, pick first, dan size. IsEmpty ini mengecek apakah length-nya itu 0. Lalu untuk pick first di sini membaca nilai elemen depan tanpa menghapus, mirip dengan pick di stack, tapi untuk kue ini kalau kosong kembalikan -1. Nah, digunakan untuk math in kue sebagai salah satu cara untuk membaca nilai. Di sini ada metode enqueue. Enqueue di sini menambahkan elemen baru ke bagian belakang kue. Di sini kita pertama membuat not baru, lalu catch kuenya itu kosong. Not baru menjadi both first dan last. Tanpa pengecekan ini, last.next sama dengan new not akan menyebabkan null pointer exception karena lastnya itu masih null. Nah, lalu last.next sama dengan new not menyambungkan not terakhir yang ada ke not baru, yang memperpanjang rantainya itu ke belakang. Urutannya itu last.next harus di-set sebelum last digeser. Kalau kita geser last dulu, kita bisa kehilangan referensi ke not terakhir yang lama dan tidak bisa lagi menyambungkan ke not yang baru. Nah, di last sama dengan new not ini, kita akan menggeser pointer last ke not yang baru. Maka kini menjadi ekor antrian. Lalu ada metode decay. Metode decay ini mengambil elemen dari depan. Decay mengambil dan menghapus elemen dari depan kue. Catch kuenya ini yang pertama kosong, maka akan mengembalikan 0. Nah, setiap referensi ke first saat ini agar bisa dikembalikan. Lalu di sini kasus khusus yang sangat penting, kalau hanya ada satu elemen, kita set both first dan last ke 0. Kenapa harus keduanya? Karena kalau kita hanya set first sama dengan 0, tapi tidak last, pointer lastnya itu masih menggantung ke not yang sudah dihapus, yang disebut dangling pointer dan bisa menyebabkan bug dan sulit dilacak. Nah, ada stack to queue. Di sini studi kasusnya. Stack to queue. Stack to queue ini mengkonversi struktur data stack menjadi queue. Nah, metodenya ini statik karena merupakan operasi utilitas yang tidak memerlukan instance queue yang sudah ada. Add catch stack kosong, nah maka akan mengembalikan queue yang baru. Di sini kita perlu pop elemen pertama secara terpisah karena konstruktor queue-nya ini membutuhkan nilai awal dan kita tidak bisa membuat kue kosong secara langsung dengan konstruktor yang ada. Nah, selanjutnya kita membuat kue baru dengan elemen pertama dari stack. Pop. Selanjutnya ada loop, pop setiap elemen yang tersisa dari stack dan enqueue ke kue. Stacknya ini menyimpan elemen dalam urutan LIFO. Saat
kita pop dari top ke bottom, kita mendapatkan elemen dalam urutan dari yang terakhir masuk ke yang pertama masuk. Kuenya ini kemudian menyimpannya dari front ke back dalam urutan yang sama. Studi kasus yang kedua ada Math in Kue. Math in Kue di sini menerima array token, yaitu angka dan operator yang sudah dipisah, dan mengembalikan hasil perhitungannya. Nah, hasil yang benar adalah, kalau misalnya contoh inputnya 2 plus 3 dikali 4 dikurang 2, maka hasilnya itu adalah 12, bukan 10. Karena dalam matematika perkalian dan pembagian itu dikerjakan lebih dulu dari penjumlahan dan pengurangan. Jadi 4 dikali 3 dulu, maka hasilnya 12. Lalu kemudian 2 ditambah 12 dikurang 12 sama dengan 12. Nah, di sini array sementara terdapat array sementara untuk menyimpan hasil fase yang pertama. Lalu loop scan token dari kiri ke kanan. Kalau tokennya adalah bintang atau slash, maka di sini yang pertama ambil operan kiri. Paste satu size mengurangi indeks lalu mengakses, artinya kita mengambil elemen terakhir yang dimasukkan. Lalu mengambil operan kanan dari token berikutnya yang melewati token operator saat ini dan mengambil angka setelahnya, lalu menghitung hasilnya dan menyimpan kembali ke paste satu token. Nah, kalau tokennya itu bukan bintang atau slash, maka langsung masukkan ke paste satu token yang apa adanya. Lalu di sini setelah fase 1, paste satu token itu hanya berisi angka dan operator plus atau minus. Nah, semua perkalian dan pembagiannya itu sudah diselesaikan. Mulai dari angka pertama sebagai result, loop mengambil operator dan angka kanan secara berpasangan. J-nya itu maju 2 setiap iterasi, lalu menerapkan operasi ke result. Lalu di sini ada app.java. Pada bagian app.java ini, app-nya ini berperan sebagai titik masuk program ke orkestrator semua demo. Nah, metode main di sini memanggil 4 metode secara berurutan. Setiap metode demo dideklarasikan public static void, dan publiknya ini bisa diakses dari luar, dan staticnya ini bisa dipanggil tanpa membuat instance up. Yang void-nya berarti tidak mengembalikan nilai. Di sini terdapat demo stack. Demo stack-nya ini mendemonstrasikan aktivitas stack sesuai modul praktikum secara berurutan. Nah, yang pertama ada demo constructor yang membuat stack dengan satu elemen bernilai 4, lalu memanggil getTop yang mencetak topnya itu 4, dan getHead yang mencetak head 1, dan printStack yang mencetak 4. Lalu yang kedua, demo push. Demo push di sini menambahkan 2 ke atas stack. Yang sekarang stacknya itu berisi 4,2 dari top ke bottom. Nah, print stacknya itu mencetak 2 lalu 4. Yang ketiga ada demo pop menggunakan stack baru. Kemudian push 2 menambah 2 stack menjadi 2,3. Kemudian push satunya ini menambah 1. Stacknya itu akan menjadi 1, 2, 3 dari top ke bottom. Maka print stacknya itu mencetak 1, 2, 3. Lalu myStack2.pop-nya ini mengembalikan dan menghapus 1 dari top stack, tersisa 2,3, maka print stack-nya itu mencetak 2, 3. Di sini ada demo kue. Demo kue di sini mendemonstrasikan aktivitas kue. Nah, di sini konstruktornya itu membuat kue dengan satu elemen bernilai 5. Lalu enqueue-nya itu menambahkan 4 ke belakangnya, dan demo di kuenya ini menggunakan kue baru. Enqueue 2 ditambah 2 ke belakang, maka kuenya itu 3,2, dan enqueue-nya 1 menambah 1 ke belakang, dan kuenya itu menjadi 321. Dari front ke back, maka print kuenya itu mencetak 321. Setelah myQueue2.decue pertama, hapus 3 dari font. Nah, kuenya itu 2,1. Setelah myQueue2.decue kedua, maka hapus 2 dari front. Dari front, maka kuenya itu akan hanya berisi 1. Print kuenya ini akan mencetak 1. Di sini ada studi kasusnya.
Nah, pada studi kasus ini ada demo studi kasus stack yang menjalankan 3 studi kasus, yaitu yang tadi yang pertama untuk reverse train, yaitu input GNIAS yang diproses oleh stack reverse train yang menghasilkan sayang maka akan dicetak. Nah, untuk parenthesis balance 5 ekspresinya itu diuji yang menghasilkan nilai true karena semua kurungnya itu berpasangan maka hasilnya true. Nah, selanjutnya ada sort stack yang dibuat stack dengan elemen 5 sebagai dasar lalu di push 1, 4, 2, 3. Lalu stack dari top ke bottom adalah 3, 2, 4, 1, 5. Dan setelah short dia akan stacknya dari top ke bottom jadi 1, 2, 3, 4, 5. Terkecilnya itu di atas. Lalu di sini ada demo studi kasus kue. Nah, demo studi kasus kue ini menjalankan 2 studi kasus, yaitu yang untuk stack to kue yang dibuat stack dengan 5 di dasar lalu push 4, 3, 2, 1. Stack dari top ke bottom adalah 1, 2, 3, 4, 5. Setelah kue dot stack to kue, kuenya itu berisi 1, 2, 3, 4, 5 dari front ke back. Maka akan mencetak 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk made in kue, tokennya itu diproses. Nah, di sini 2 ditambah 3 dikali 4 dikurang 2, maka hasilnya 12. Di mana perkalian dahulu baru akan dijumlahkan atau dikurangkan dari kiri. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.